Halo, pernah kepikiran nggak sih kita rekrut orang jago dari perusahaan top, terus mikir, wah ini jalan pintas nih, pasti langsung perform gitu kan. Tapi tunggu dulu, sumber kita hari ini dari buku Empowered, khususnya bab 32 New Employee Bootcamp, kayaknya ngasih peringatan nih soal asumsi itu. Kita bakal coba gali lebih dalam, kenapa sih orientasi biasa-biasa aja tuh seringnya nggak cukup, bahkan buat orang yang udah pengalaman banget. Dan kenapa pendekatan model bootcamp ini jadi penting banget? Misi kita kali ini memahami kenapa investasi waktu dan energi di awal, ya semacam bootcamp intensif gitu, itu bukan sekedar biaya, tapi justru cara biar talenta mahal kita nggak malah tersesat atau bikin masalah karena kurang paham medan perang di sini. Betul, betul. Jadi masalah utamanya tuh yang diangkat bab 32. Ya orang yang sukses banget di tempat lain, itu nggak otomatis bawa semua bekal yang pas buat langsung sukses di lingkungan baru Anda. Skill teknis mungkin oke punya ya, tapi hampir pasti mereka datang tanpa konteks spesifik perusahaan kita. Nah, tanpa konteks ini, skill hebat tadi bisa jadi malah salah arah gitu. Konteks ya? Kedengerannya krusial banget. Tapi kan biasanya orang hebat itu inisiatifnya tinggi dong. Emang nggak bisa ya mereka cari tahu sendiri gitu, detail kayak siapa sih pelanggan utama kita, atau gimana baca data internal? Ya, bisa sih, bisa aja. Tapi pertanyaannya, butuh waktu berapa lama? Dan berapa banyak potensi kesalahan selama proses cari tahu sendiri itu? Konteks spesifik yang dimaksud di sini itu benar-benar dalam loh. Siapa persisnya pelanggan kita, apa kebutuhan unik mereka, gimana cara baca data kunci internal KPI, metrik bisnis, terus model bisnis kita itu gimana, mungkin beda kan? Belum lagi soal siapa aja stakeholders internal, dinamikanya gimana, alur kerja spesifik di sini, sampai tools atau software harian yang dipakai, membiarkan mereka meraba-raba ini ya ibaratnya ngasih koki jago, bahan eksotis tapi nggak dikasih resep sama teknik masak khas restoran kita, hasilnya bisa, nggak ketebak. Ide bootcamp terstruktur ya. Salah satu contohnya yang juga disebut di bab 31 itu program APM Google, Associate Product Manager itu kan bukan sekedar kenalan biasa ya, tapi program intensif buat menempa orang potensi tinggi jadi manajer produk yang oke, bahkan kalaupun belum punya pengalaman produk sama sekali. Investasi awal yang gede juga kelihatannya. Iya, benar sekali. Prinsipnya itu kan seperti dijelasin di buku, seleksi itu berdasarkan potensi dan kemauan belajar, bukan cuma lihat CV pengalaman doang. Terus ada coaching, bimbingan satu-satu yang terstruktur dan mendalam. Kadang ditambah rotasi antar tim produk biar wawasannya luas. Yang menarik juga, pendekatan kayak gini tuh ternyata efektif buat ningkatin keragaman tim loh, karena buka pintu buat talenta dari latar belakang yang mungkin non-tradisional gitu. Dan ini sekaligus nengasin lagi tugas paling dasar manajer, bukan cuma ngelola kerjaan, tapi yaitu aktif kembangin orang-orang di timnya. Jadi keyakinan, wah dia sukses di perusahaan X, pasti sukses juga di sini, itu bukan cuma keliru ya, tapi bisa jadi bumerang gitu. Kalau nggak dibarengi investasi bootcamp ini. Kayak beli mobil F1 tapi nggak ngajarin pembalapnya cara nikung di sirkuit kita gitu ya. Persis. Analoginya pas banget. Dan disinilah peran manajer jadi vital banget. Seperti yang juga ditekankan di bab 31 soal onboarding itu. Manajerlah yang tanggung jawab buat, pertama, nilai dulu kompetensi awal si orang baru ini. Semacam gap analisis lah. Apa yang udah dia bisa versus apa yang dibutuhin banget di peran dan perusahaan ini. Kedua, ya bikin rencana coaching yang personal buat nutupin gap tadi. Ketiga, ini penting banget nih. Pastiin karyawan baru ini benar-benar siap tempur dengan konteks perusahaan sebelum dilepas ketemu eksekutif atau klien penting misalnya. Dan terakhir, ya aktif bantu bangun jaringan relasi kerja di dalam. Pendekatan yang terstruktur dan fokus inilah inti bootcamp itu. Mau bentuknya program formal gede atau sekedar dedikasi waktu intensif dari manajer langsungnya. Oke, oke. Jadi kesimpulan utamanya apa nih? Proses masukin orang baru, apalagi yang udah pengalaman, itu bukan sekedar formalitas admin atau keliling kantor ya. Ini tuh investasi strategis yang direncanakan semacam bootcamp buat ngasih mereka bekal konteks, biar bisa cepet ngasih dampak positif, bukan malah sebaliknya. Betul. Ini soal gimana kita secara sengaja dan intensif di awal bangun fondasi pemahaman bisnis spesifik kita dan juga relasi kerja yang kuat.
Kalau fase krusial di awal ini diabaikan, ya sama aja kita biarin aset berharga kita ini, jalan dalam ketidakpastian. Resikonya gede banget, potensinya nggak maksimal. Bisa bikin keputusan keliru atau bahkan ya gagal. Proses penyambutan dan integrasi karyawan baru di tempat Anda sekarang, terutama buat mereka yang datang dengan rekam jejak keren dari tempat lain, udah ada belum elemen bootcamp, pendekatan terstruktur dan intensif buat bangun konteks itu yang bisa diadopsi atau mungkin diperkuat lagi? Dan satu lagi mungkin ya, pemikiran penutup, lepas dari ada atau enggaknya program formal kayak APM tadi, mungkin nggak sih pendekatan bootcamp yang lebih struktur, walaupun skalanya lebih kecil dan disesuaiin, itu sebetulnya bisa berguna buat semua peran kunci baru. Jadi bukan cuma buat yang dianggap berpengalaman aja, mungkin bisa bantu percepat kontribusi dan kurangin kesalahan awal buat siapa aja yang baru masuk di posisi penting. Gitu kan?